Hai, nama gue Shelviana. Nama gue Syakila Turfa. Kali ini kita akan membahas tentang seberapa penting sih peran dari media relations terhadap perusahaan, institusi, maupun lembaga. Tapi sebelum ke inti pembicaraannya, gue mau tanya dulu ke Syakila. Lo udah paham belum tentang peran media relations? Enggak tuh. Emang media relation itu apa sih? Oke, jadi singkatnya adalah media relations ini kegiatan PR yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan, institusi maupun lembaga kepada si media gitu. Oh, jadi intinya media relation itu tuh hubungan antara perusahaan sama media massa ya? Iya, betul banget. Nah, menurut Syakila, peranan dari media relations ini penting atau enggak? Penting sih. Kan kalau kayak perusahaan profit gitu, dia kan butuh media massa untuk apa sih? Untuk kenalin jasa sama produknya dia kan. Terus juga dia harus apa ngasih citra yang baik di depan masyarakat biar bisa dipercaya, biar masyarakat pada mau pakai jasa sama produknya dia gitu. Iya kan? Ya kurang lebih seperti itu, tapi tugas dari media relations ini sebenarnya banyak kegiatannya yang dilakukan bukan semata-mata hanya untuk reputasi, mempertahankan citra positif, sebenarnya itu masih banyak lagi. Nah, lalu kenapa kita harus menggunakan media sebagai sarana untuk mengembalikan citra positif terhadap perusahaan kita nih? Karena seperti diketahui bahwa media ini memiliki kekuasaan penuh untuk menggiring opini publik atau masyarakat sesuai dengan apa yang disajikan oleh media itu. Jadi, ketika masyarakat melihat berita misalkan di TV, mereka langsung berasumsi, oh bahwa apa yang disampaikan media itu adalah benar. Oh, jadi gitu ya. Jadi perusahaan itu menjalin hubungan sama media massa bukan cuma untuk pencitraan, tetapi dia juga untuk memberi informasi, pengetahuan, sama pengertian gitu ke publik ya. Nah, kalau kayak gitu berarti perusahaan non-profit juga butuh media relation kan untuk nyampein apa namanya pesan mereka misalnya gue kepikirannya nih kayak BKBBN atau BNN itu kan mereka eh, kayak perusahaan non profit gitu kan terus dari pemerintah. Nah berarti mereka tuh juga butuh media relation kan buat nyampein program-program untuk nyampein informasi, program-program pengetahuan gitu sama masyarakat luas. Nah, terus selain ngasih informasi, pengetahuan, pengertian ke publik juga, eh, untuk apa lagi sih sel media relation itu? Selain itu, media juga dapat digunakan sebagai promotor. Seperti yang tadi gue bilang, nama perusahaan kita akan semakin dikenal oleh masyarakat. Dan pada intinya, sebagai media penghubung antara institusi dengan publik ya, media relations itu. Oh gitu. Terus gimana caranya supaya media massa itu mau jadi partner sama kita, sama perusahaan kita? Tentunya lembaga, institusi, atau perusahaan harus menunjukkan reputasi yang baik kepada media agar media ini mau diajak kerjasama. Terus gimana caranya tuh? Selalu menyajikan informasi yang akurat dan tidak dibuat-buat kebenarannya. Lalu seringkali mengadakan konferensi pers agar kerjasamanya semakin terbangun lah. Harus keep in touch gitu. Terus nih Sel, tips-tips awalnya nih biar media massa itu mau kerja sama sama suatu perusahaan. Itu perusahaannya harus eh, kayak gimana gitu, harus ngapain supaya si media massanya cepat nerima tawaran kerjasamanya itu gimana? Tentunya harus ada pendekatan dulu ya sebelum menjalin hubungan yang baik kepada media. Kita tuh bisa keep in touch dengan rutin dengan si media ini, atau kita bisa mengenal mereka secara pribadi agar relasinya semakin terbangun.
dan juga kita harus saling bertukar informasi yang akurat dan valid. Ada gak sih hal yang harus PR tahu sebelum menjalin hubungan sama media massa? Tentunya, ada beberapa yang harus diketahui, misalnya tentang kebijakan redaksi, kita harus tahu visi misi media tersebut apa, lalu kita harus tahu melakukan publikasinya dalam rentang waktu berapa lama nih, lalu targetnya siapa, apakah kita harus mempublikasikannya secara nasional atau bahkan internasional, atau mungkin hanya sebatas untuk stakeholder aja gitu. Oh, berarti sebagai PR yang baik, kita juga harus tahu ya cara kerja media massa supaya info yang kita kasih ke publik itu nanti beneran bernilai berita gitu, mengandung informasi buat publik, nggak cuma asal tulisan sembarangan aja. Nah, itu dia podcast kita hari ini. Terima kasih ya guys yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Dadah!